Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine, happy, healthy, and stay fit to study. Ustazah Fatma akan kembali mengajak anak-anak untuk belajar di tema selanjutnya. Kemarin tema berapa ya? Good job! Kemarin kita sudah belajar di tema 6. Kemarin pula anak-anak sudah mengerjakan PH. Luar biasa ya, harus terus bersemangat dalam belajar. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar di tema 7. Di tema 7, anak-anak akan belajar tentang kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Insya Allah pembelajaran di tema 7 tentang kebersamaan ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Nah, anak-anak, di tema 7 ini kita belajar tentang kebersamaan. Tapi Ustazah akan berfokus pada subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, kebersamaan itu penting sekali ya, terutama kebersamaan kita dengan orang-orang terdekat seperti ayah, bunda, adik, kakak, teman, dan keluarga. Nah, itu penting sekali ya. Kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang kebersamaan di rumah. Ustazah akan menceritakan tentang kebersamaan Siti bersama keluarganya di rumah. Jadi di rumah Siti, siapa saja ya yang tinggal? Ada ayah, ibu Siti, kemudian adik Siti yang namanya Ali. Siti sering sekali berkumpul bersama keluarganya. Setiap makan malam, keluarga Siti berkumpul dan makan bersama. Setelah makan malam, biasanya ayah Siti mendongeng dan menceritakan kisah-kisah tentang binatang. Anak-anak suka kisah-kisah tentang binatang? Nah, kalau suka boleh ya minta diceritain oleh ayah bunda di rumah. Atau kalau anak-anak punya adik, diajak untuk membaca bersama buku cerita tentang binatang atau buku-buku yang anak suka. Jadi ketika di rumah saja anak-anak tidak boleh ya hanya berdiam, main game, hanya menonton TV, tapi tidak berkomunikasi dan tidak melakukan aktivitas bersama-sama dengan keluarga di rumah. Kebersamaan di rumah sangatlah penting supaya hati menjadi tenang dan juga semakin termotivasi untuk belajar. Karena tentu ayah dan bunda akan selalu memberikan semangat untuk anak-anak. Jadi jangan bosan-bosan ya berkumpul bersama keluarga. Nah, malam itu keluarga Siti sedang berkumpul untuk menonton TV bersama sambil ngobrol, bercerita, dan ibu menyiapkan makanan untuk ayah, Siti, dan juga Ali. Ibu Siti membawa 3 potong kue. Wah, gimana ya? Keluarga Siti ada 4, tapi ibu hanya membawa 3 potong kue. Maka, ibu membagi kue-kue itu agar semuanya dapat menikmati kue buatan ibu. Cara membaginya bagaimana, Ustazah? Nah, pertama Ibu Siti membagi kue itu menjadi 2 bagian. Ketika kue itu ada 3, maka masing-masing dipotong menjadi 2. Jadi berapa, Ustazah? Ustazah akan tunjukkan ya. Nah, jadi 1 potong kue kemudian dipotong di bagian tengah secara lurus menghasilkan masing-masing setengah potong kue. Setengah itu dituliskan 1/2. Jadi 1/2 atau dibaca setengah ya anak-anak. Itu adalah cara membagi kue menjadi 2 bagian. Nanti kalau dibagi 3 berarti 1/3. 1 itu menunjukkan 1 kue yang pertama. Kuenya masih utuh ya. Kemudian tanda garis itu bermakna bagi. Jadi 1 kue dibagi. Berapa dibaginya? Dibagi 2. Nah, jadilah 1/2.
ada 2 bagian kue. Anak-anak paham ya? Jadi ketika kita membagi, maka satu benda yang dibagi itu akan berubah jumlahnya. Oke, nanti bisa dicoba bersama ayah atau bunda di rumah membagi kue 1 menjadi 2, masing-masing setengah bagian. Semangat ya anak-anak, dan terus melakukan kebersamaan di rumah. Nah, di rumah Siti di sekitarnya terdapat pos kamling. Di pos kamling itu terdapat kentongan anak-anak. Kentongan memiliki suara ya ketika dipukul. Ketika kentongan itu dibunyikan 1 kali. Nah, Ustazah beri contoh menggunakan tangan ya, karena di sini Ustazah tidak membawa kentongan. Tidak apa-apa. Anak-anak tahu gambar seperti apa kentongan? Seperti ini ya. Tapi kali ini Ustazah contohkan dengan tepukan. Ketika kentongan ditepuk 1 kali atau dipukul 1 kali, maka suaranya begini, prok. Nah, ketika ditepuk 2 kali, nah maka akan lebih keras dan lebih jelas. Maka bedanya tepukan 1 kali tidak lebih keras atau tidak lebih jelas dari tepukan 2 kali. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, di dalam keluarga Siti terdapat 4 anggota keluarga. Seperti yang Ustazah sampaikan di awal ya. Selain Siti, ada juga Ali. Ali adalah adiknya Siti. Siapa yang punya adik? Wah, banyak sekali ya anak kelas 2 yang punya adik. Harus sayang ya sama adik. Nah, Ali ini senang olahraga berenang anak-anak. Di sekitar rumah Siti ada kolam renang. Nah, kali ini Ali bersama teman-temannya sedang bermain mengepung ikan. Permainannya seperti ini ya, permainan menjaring ikan. Nah, jadi ikannya dikepung dan dijaring untuk didapatkan. Tapi ini hanya gerakan yang menyerupai aktivitas menjaring ikan. Sebenarnya tidak menjaring ikan ya, karena itu kolam renang, bukan kolam ikan. Oke. Nah, anak-anak, seperti yang Ustazah sampaikan di awal, bahwa Ayah Siti pandai sekali mendongeng, khususnya tentang hewan atau tentang binatang. Nah, Ali seringkali menyampaikan cerita-cerita dari ayahnya kepada teman-teman supaya teman-teman juga mendapatkan manfaat dan juga pengalaman dari kisah yang diceritakan oleh ayah Ali kepada Ali dan Siti. Seperti apa ceritanya? Sedikit Ustazah ceritakan ya, seperti yang Ali ceritakan kepada teman-teman. Jadi, Ali bercerita kepada teman-temannya tentang kisah tikus dan juga ular. Tikus dan ular ini hidup berdua anak-anak, berdua saja, tidak ada yang lainnya. Suatu ketika, si ular merasa kelaparan, lapar sekali. Nah, kala itu si tikus memiliki makanan karena tikus sudah berusaha mencari makanan. Sedangkan si ular tidak mau mencari makanan sehingga dia kelaparan. Akhirnya si tikus tetap memakan makanannya, makanan yang ia dapatkan. Kemudian si ular menghampiri. Tikus, kamu kan tahu aku lapar. Kenapa kok aku tidak diberi makanan? Nah, aku juga mau makan. Nah, kata si ular seperti itu anak-anak. Selanjutnya si ular kembali ke sarangnya dan tetap berada di sarangnya, tidak mencari makanan. Sedangkan si tikus juga kembali ke sarangnya, kemudian tertidur karena sudah kenyang. Nah, kemudian pada malam hari si ular mengendap-endap anak-anak menuju sarang tikus. Kemudian si ular berkata, tikus, kamu sedang tidur, setelah ini akan kumakan kamu, sehingga aku tidak lapar lagi, kata si ular seperti itu. Kemudian si tikus, wah gimana ini, harus mencari cara agar si ular tidak memakannya. Akhirnya si tikus terbangun. Wahai ular, serius kamu mau makan aku? Kata si tikus. Memangnya kenapa? Kata si ular. Kemudian si tikus berkata, ingat ular, di sini hanya ada engkau, hanya ada kamu, si ular, dan juga aku. Tikus berkata, kalau kamu memakanku, maka kamu akan hidup sendiri, tidak punya siapa-siapa, tidak ada teman, tidak ada yang akan membantu, dan juga tidak ada teman untuk mencari makan. Kemudian si ular berpikir lagi, iya ya, nanti tidak ada teman lagi untuk mencari makan. Kemudian tikus melanjutkan, kalau kamu memakanku,
maka aku akan mati dan engkau tidak punya teman untuk mencari makan. Akhirnya kamu pun akan kelaparan lagi dan kamu pun akan mati. Nah, seperti itu kata si tikus. Dan ular kemudian menyadari, oh iya ya, lebih baik kita mencari makan saja bersama. Seperti itu anak-anak. Jadi kebersamaan itu penting sekali ya. Hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, ketika kita menjaga kebersamaan, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Baik anak-anak, itu tadi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga ilmu kali ini menjadi manfaat dan juga ilmu yang berkah untuk kita semua. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah berpesan, don't forget to pray on time, don't forget to recite the Holy Quran, don't forget to obey your parents, study hard and be careful. Salam sayang dari Ustazah Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.